kaitan tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Rabu 8 Juli 2026, penyidik kepolisian menemukan uang tunai dalam jumlah besar berupa mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura di sebuah berangkas yang berada di Cafe The Clan Signature, kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Uang tersebut disita sebagai barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang. Kasus yang diselidiki berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata niaga batubara yang diduga memicu peristiwa blackout akibat terbatasnya pasokan batubara ke PLN, serta dugaan korupsi di PT Asabri dan Krakatau Steel. Penyidik menduga perkara tersebut turut melibatkan oknum penyelenggara negara. Siapakah yang dimaksud dan bagaimana kelanjutan kasusnya? Kita bahas. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan, dari dua lokasi penggeledahan yakni Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, penyidik menyita uang senilai 67,2 miliar rupiah. Di Cafe The Clan Signature, penyidik menyita sejumlah dokumen, alat elektronik termasuk telepon genggam, serta uang dalam berbagai mata uang, yakni 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar AS, dan 259.159.000 rupiah. Sementara itu di Coin Money Changer, penyidik menemukan 71 barang bukti termasuk uang senilai 7,2 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. Setelah rangkaian penggeledahan ini, penyidikan akan terus dikembangkan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dinmakbon menjelaskan, tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana suap. Dua laporan polisi yang ditangani berkaitan dengan dua konstruksi perkara. Pertama, dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya yang diduga melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara pada kurun 2020 hingga 2025. Kedua, dugaan korupsi dan TPPU dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang juga diduga melibatkan oknum penyelenggara negara pada periode yang sama. Belum usai publik digemparkan dengan penemuan uang tunai bernilai fantastis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, penyidik kembali menyita aset dalam jumlah besar dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor. Barang bukti yang diamankan berupa puluhan kilogram emas batangan dan uang tunai dengan nilai total mencapai 476 miliar rupiah. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan penyidik menemukan sebuah berangkas yang terkunci. Setelah dibuka, berangkas tersebut berisi 7 koper berisi emas batangan seberat 74 kg, uang tunai sebesar 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai 100 juta rupiah. Irjen Toto kembali menegaskan seluruh penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang pada 3 perkara yang diduga melibatkan oknum penyelenggara negara, yakni kasus pasokan batubara PLN yang diduga berkaitan dengan blackout, perkara PT Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan korupsi di Krakatau Steel. Selain itu, penyidik juga menyita beberapa dokumen termasuk telepon genggam dan foto keluarga pemilik rumah. Meski sudah menyita sejumlah barang di dalam rumah, Toto belum menyampaikan identitas pemilik rumah. Seiring bergulirnya penyidikan, identitas oknum penyelenggara negara yang diduga terlibat mulai menjadi perhatian. Petunjuk demi petunjuk muncul setelah penyidik melakukan serangkaian pengamanan dan penggeledahan lanjutan di sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.
Kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah di Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dijaga puluhan prajurit TNI pada Rabu 8 Juli malam. Penjagaan ketat itu muncul bersamaan dengan beredarnya isu akan adanya penggeledahan di rumah Febri setelah polisi menggeledah kafe The Clan Signature di Cipete. Pantauan Kompas menunjukkan prajurit TNI berjaga di luar maupun di dalam rumah. Sebagian berada di depan gerbang, sementara lainnya berjaga di beberapa sudut rumah. Kompas telah mencoba mengonfirmasi isu penggeledahan kepada Jampitsus Febri Adriansyah, tetapi belum memperoleh respons. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna juga belum memberikan keterangan. Kepala Subdirektorat Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Jampitsus Kejaksaan Agung, Sabrul Imam mengaku tidak mengetahui isu penggeledahan maupun keberadaan Febri saat ini. Ia juga menegaskan tidak ada kejadian khusus meskipun rumah Febri tampak dijaga ketat oleh prajurit TNI. Sementara itu, Markas Besar TNI menegaskan pengamanan di kediaman Febri Adriansyah tidak berkaitan dengan isu yang berkembang mengenai penggeledahan di rumah tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan atas permintaan institusi Kejaksaan Agung dan telah melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Sahabat Kompas, setelah uang ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas disita, publik kini menanti siapa sebenarnya oknum penyelenggara negara yang diduga terlibat dan apakah seluruh pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai hukum. Sebab keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari banyaknya barang bukti yang disita, melainkan dari keberanian membawa seluruh pihak yang diduga terlibat ke hadapan hukum.